Yo teman-teman, ketemu lagi sama Rama di sini dan kita kembali lagi akan meng-unbox barang-barang yang mungkin di beberapa dari kita memorable atau mungkin berkesan gitu ya, dari film-film atau movie favorit kita, dan kita akan membahas tentang produknya. Sebenarnya produk lama tapi baru bisa saya koleksi, baru bisa saya dapatkan di beberapa hari ya, terakhir ini. Jadi nggak apa-apa ya, namanya juga kita pengen tahu nih, penasaran, dan mungkin beberapa dari kalian juga bertanya-tanya, asking, wondering, bertakon-takon. Nah, oke. Ini bisa dibilang KO ya, knock off ya, sudah tahu lah teman-teman ya. Knock off yang sekiranya kita sudah familiar, yaitu dari Byway ya teman-teman. Dan termasuk saya juga akan sangat bersyukur begitu bisa megang ya, in hand ya. Jadi gimana sih feelnya gitu ya, katanya produk-produk yang terkini itu bagus, apa, QC-nya ya lebih bagus dari yang lalu-lalu gitu. Kemudian partai cash mungkin ada yang mungkin di porsinya dikasih lebih banyak gitu ya. Semoga itu benar adanya, dan kita akan lihat ya bagaimana nasib eh, produk-produk terbaru dari Byway ini. Apakah hasilnya juga sesuai dengan harapan kita? Langsung aja ya kita unbox, kita biar nggak makin penasaran. Nah, ini saya membeli eh, di toko baru ya, langganan baru, karena beralih dari toko langganan lama. Dan ini saya sudah dapat fasilitas QC check pass ya, wajib, tapi wajib maksudnya gini, wajib video unboxing tetap ya, agar tahu mungkin ada kelemahan yang mungkin QC-nya luput dari ceknya dari sellernya ya gitu. Tapi dari sellernya sudah dijamin, sudah dicek ya, diperiksa gitu ya. Jadi menurut mereka sudah lolos. Tinggal mereka ingin make sure ya, apakah di tangan pembeli ini ada QC yang luput dari mereka, makanya diwajibkan seperti ini. Oke, nggak masalah ya. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman, kita insya Allah akan dapat pengalaman yang lebih baik ke depannya. Langsung, nah ini cutternya baru nih, cutter lama tapi baru saya pakai untuk ini ya, mengudara. Langsung aja teman-teman, ini adalah uh, Byway yang si Maggie ya, Maggie. Siapa fansnya Maggie ya? Dia adalah fraksi apa faksi ya? Saya lupa ini ya. Faksi Decepticon. Tapi yang khusus dia adalah KO dari studio series keberapa ini ya, saya lupa. Dan harganya memang sudah digoreng-goreng, dan dia sudah di studio seriesnya ada reissue dengan battle damage color ya, dan mungkin harga sudah 800 ke atas. Ada yang digoreng sampai 1 juta mungkin. Saya pengen tahu, walaupun teman-teman sudah pada tahu gitu ya, ada yang sudah pada review maksudnya. Saya pengen nggak after saya tanpa mengkoleksinya, karena dia adalah Maggie dengan si Megatron dengan wujud apa ya, second form ya, wujud kedua seperti itu. Dia muncul di ROTF, Revenge of the Fallen, kita kenal dengan TW 1029 ya, 1029. Oke, langsung aja, udah nggak sabar ya, datangnya sih siang, iya siang, kemudian
tanpa kendala apa-apa, tidak ada penyok di sini ya. Kita lihat, semoga insya Allah tidak ada kendala yang berarti ya. Dan juga mungkin ya harapannya kita perfect ya, dapat barangnya ya, di tangan kita perfect gitu. Semoga aja. Dan ini sifatnya kewajiban saya hanya karena sudah banyak ini ya, banyak reviewer baik dalam maupun luar negeri. Kewajiban saya hanyalah unbox dan mungkin perbandingan dikit ukuran ya, size, scale, kemudian apalah gitu ya, mungkin sedikit mungkin artikulasi yang mungkin tidak terlalu lengkap karena sudah ada yang melakukan itu. Dan saya ingin tahu, make sure, dan mungkin teman-teman pengen tahu gimana sih pendapat Rama diorama tentang ini gitu ya. Sebetulnya saya juga suka ya. Jadi antara Optimus dan Megatron ini ada kebimbangan. Kebimbangannya adalah kalau dikoleksi hanya salah satu gitu ya. Jadi mereka saling melengkapi ya, seperti apa ya? Bisa dikatakan apa, yin yang atau gimana ya, yin dan yang, keseimbangan itu ya. Ya pengennya saya idealnya Autobots ya yang menguasai ini ya, kemenangan, tapi kan ada Autobots dan Decepticon tuh perang yang tidak pernah berujung seperti itu ya, like a child katanya Lockdown ya, seperti anak-anak gitu ya. Kita langsung ya teman-teman, akhirnya tidak lengkap membeli Optimus tanpa Maggie, tidak lengkap ya membeli ini tanpa ini, tidak lengkap membeli ini tanpa ini gitu ya, seperti itu. Dan memang harganya dari Byway memang relatif bersahabat teman-teman ya. Oke, ini bagian belakang, sorry karena keasikan gitu ya jadi lupa ya. Byway TW 1029 model level deformation toys, dan ini apakah sudah butik model saya belum tahu ya. Nanti kita lihat ini back parts ya, back box, ini ini vehicle mode, jadi dia tank yang mungkin model Cybertronian dan dia tidak mau ya menjadi tank bentuk bumi gitu. Dan mungkin itu sebuah pride ya, kebanggaan ya, bahkan tidak transform itu adalah kebanggaan atau maksudnya tanpa menyembunyikan jati dirinya gitu ya, gitu. Terus ini bentuk robotnya, ini alt mode, ini robot, kemudian katanya dapat wajah rusaknya yang ketika ditembak oleh cannonnya sendiri gitu ya, cung gitu kok, sama Optimus yang resurrected atau reanimated ya, atau mungkin Optimus yang sudah dibangkitkan kembali gitu ya, pakai Matrix dan bergabung dengan Jetfire. Perlu pengorbanan Jetfire ya, kasihan ya. Kemudian ini ada alternate hand ya, right hand, tangan kanan. Kemudian dapat tambahan, ini kelemahan dari Studio Series adalah dia nanggung ya, kopong di bagian pinggang atau rusuk ya, akan diisi oleh ini teman-teman ya. Dia seperti sirip, nanti akan berubah menjadi ini, it will turn into fin ya. Oke. Dari samping gini tulisan ini dan barcode. Oh, sudah butik teman-teman ya. Wah, katanya sih yang butik-butik ini yang ini ya, terbarukan. Wah, mewah nih ya. Gitu ya. Ada ini ada tulisan tato Cybertronian atau mungkin tulisan suci ya, mungkin ya, bukan tato. Kalau tato mungkin lebih ke Starscream yang kan itu tato ya. Nah, ini adalah grafik suci bahasa Cybertronian. Ini biasanya untuk para Prime dan ini ya, teman-teman yang tetengkot-tetengkotnya ya, atau mungkin yang pentolan gitu ya. Correct me mungkin kalau ada yang lebih tahu. Oke, dan ini mungkin tergambar terbalik ya, reverse ya, karena sebetulnya yang ini adalah cannon ini di tangan kanan ya, cannonnya bentuk seperti udang ya, sorry iya memang betul ya, agak kayak lobster gitu ya. Ini gini, usia 6 ke atas, Byway seperti itu, dan bawahnya seperti ini teman-teman. Langsung ya, dia tidak ada kaca ya, atau mungkin blister yang terlihat untuk di luar, karena memang setahu saya yang terbaru memang tidak ada ya teman-teman. Mungkin untuk protect bagian itu supaya nggak dicomot atau diisengin orang mungkin ya, atau lebih safety mungkin ya, atau mungkin lebih safe untuk safety boxnya. Oke, kita lihat
Oh, dah. Alhamdulillah nih, mantap nih, kosong. Oke, kita letakkan sini teman-teman. Kesan pertama ya, first impression adalah dia agak yellowing teman-teman ya, agak yellowing, nggak tahu kenapa, tapi apa kurang kelihatan ya, atau coba lihat ini ya. Saya akan berusaha dengan ini yang terbaik, dengan kualitas grafik terbaik. Agak yellowing tapi gimana ya, kalau dibandingkan dengan ini, menurut saya di movie-nya dia lebih ke silver ya, metalik gitu ya. Nah seperti ini ya. Yang ini agak yellowing teman-teman. Tapi preferensi aja teman-teman ya. Nggak masalah sih. Kalau saya sih nggak masalah ya. Namanya juga ini, dan tapi bagus. Ya, nggak masalah lah ya, namanya juga ini. Ya nggak masalah. Mau metalik, mau gimana. Yang penting kita punya lah gitu ya. Ya, tapi ini sangat bagus ya, detailnya mantap, walaupun dia agak yellowing gitu ya. Tapi ini di mata saya agak yellowing ya. Ini alternate head yang hancur, kita mungkin bisa menggunakan kapak di sini ya, untuk yang mungkin kalau pas nanti scene di Dark of the Moon bisa. Nanti kita akan coba ya. Saya akan tinggal sebentar nanti untuk ambil kapak ya. Kebetulan di gudang belakang. Mohon maaf tadi lupa. Oke, ini dan kita lihat tidak ada masalah ya, good, dan plastiknya bagus teman-teman ya. Kemudian dapat ini teman-teman ya, we get these parts seperti yang ada di gambar kah kelengkapannya? Yap, lengkap seperti yang ada di gambar. Ini dia bagian finnya ya, siripnya. Oke, siripnya sejauh ini good ya. Dia seperti gini ya, bisa naik turun gini, agak longgar memang teman-teman. Nanti kita akan cari tahu kegunaannya ya. Apa ini bisa puter-puter? Oh ya, ini bisa ya, diputer-puter gini. Mentoknya ke sini teman-teman. Tuh, mentoknya ke sini, fokus. Nah, nggak boleh dipaksakan ya, pelan-pelan aja, santai gitu ya. Oke, nanti kita lihat ya. Seperti itu. Oh, ini bisa gini teman-teman ya. I'm sorry ya, nggak mentok ternyata ya. Memang melintirnya ke sini, muternya ke sini ya. Muternya memang ke sini, tidak ke belakang. Ke belakang malah susah. Oke. Erat kaitannya mungkin berkaitan dengan sumbunya ya. Nah, ternyata bukan mentok. I'm so sorry. Tebal plastiknya, dan tapi tidak lentur ya. Plastik yang kaku gitu, dan yellowingnya pas sama ya. Agak yellowing gitu ya. Dan ini juga sama. Untuk mengoperasikannya pelan-pelan aja teman-teman ya. Melatih kesabaran ya. Namanya juga barang KO, tapi ya sebisa mungkin kita memperlakukannya dengan baik, walaupun harganya mungkin kalian teman-teman sudah kemampuan daya beli jauh melampaui kemampuan gitu ya, sudah mampu gitu ya bagi teman-teman. Beda dengan yang kalian waktu SD gitu, dan saya waktu SD gitu ya, pengen beli tapi belum punya uang gitu ya. Sekarang walaupun sudah bekerja, tapi barang GO tapi tetap dijaga dan dirawat. Ini pernah ada yang kena isu di sini, dan memang isunya dia memang agak mungkin kurang ini ya di sini, tapi nggak masalah ya. Coba nggak terlalu diginikan gitu. Dan ini memang berartikulasi teman-teman. Wah keren ya. GO rasa original. Katanya yang original malah kayak GO teman-teman. Saya nggak pernah megang original ya. Erat kaitannya juga dengan daya beli saya gitu ya. Belum mampu ya beli satu biji harga 800.000 gitu. Yang punya artikulasi itu hanya ini ya, dan ini. Sedangkan yang ini itu enggak. Yang bagian ini ya, ini dan ini. Tapi yang bagian bawahnya bisa. Dan aman teman-teman. Kualitas plastiknya bagus, tapi sejauh ini bukan diecast ya. Oke, itu teman-teman ya. Bagian ini sudah selesai. Kemudian memang ada bagian yang ini agak berat dikit ya. Mungkin seperti battle damage-nya atau gimana nggak tahu. Tapi nggak masalah, malah kayak keren ya. Itu. Nanti kita akan bandingkan dengan si Maggie yang first appearance ya, penampakan pertama.
kayak gimana gitu ya, first appearance. Nah, katanya sih ini di oversize dikit ya, ditinggikan dikit ya, mungkin di apa, lengthening atau gimana ya. Ya, ditinggikan sedikit dari Megatron original. Wah, keren nih teman-teman. Blisternya dari yang originalnya ditinggiin dikit, nggak tahu apakah skalanya, apakah dengan otomatis dengan tingginya itu kan skalanya juga akan bertambah atau gimana ya. Ini ini bagian lentur teman-teman ya, mungkin ya tau lah ya, bahkan barang seperti gini kalau nggak dilenturin ya berabe itu teman-teman ya, karet ya, karet seperti tanduknya apa ya, biasanya mungkin tanduk dari seri apa gitu mungkin ya, SHF atau apa yang karet gitu teman-teman ya. Oke, seperti ini, sejauh ini seperti ini teman-teman ya. Apakah katanya bisa dibuka? Oh iya bisa ya teman-teman ya. Nah ini untuk lebih sangar lagi caranya nih. Tapi nggak tahu nanti gimana ya, nggak akan dipaksakan. Oke, sejauh ini cukup ya. Dan dimanakah partai case-nya saya belum tahu. Ini katanya akan bisa diganti ya di situ ya. Gini caranya, mekanismenya. Tapi saya mungkin nggak akan melakukan itu karena sudah, oh ini sisa residu plastiknya ya. Sudah ceritanya banyak contohnya ya. Nah, muternya apakah gampang? Nah, ini teman-teman agak squeaky dikit ya. Squeaky apa ya? Squeaky itu kriat-kriat gitu ya. Ya kayak ciat-ciat gitu dikit ya. Tapi tidak se-squeaky ini. Nah, tidak squeaky ini ya. Tidak se-kriat-kriat ini gitu. Lebih condong ke ini ya. Ya mungkin teknologi pemasangan terbaru atau gimana, nggak tahu ya saya. Ini ada tulisannya betul, apakah orinya ada tulisannya, kita nanti belum tahu ya. Nah ini ball joint mungkin, nah ya ball joint ya teman-teman ya. Die cast partnya ada di mana ya. Nah ini otomatis dengan ball jointnya ini kita akan tahu dia bisa muter 360 teman-teman ya. Nah udah gitu aja. Terus ini bisa dilepas dan diganti dengan ini tuh. Dan ini aksen rusak damage-nya itu kurang gosong-gosong gitu ya. Nanti bisa ditambahin sendiri sama teman-teman ya. Pakai yang mungkin detailing Gundam atau apa gitu ya, Gundam marker atau apa gitu. Ini mungkin inginnya ratchet ya, tapi tidak ratchet sebetulnya. Ini sebetulnya bukan ratchetnya, tapi mungkin lebih ke catnya ya teman-teman. Sorry, kesenggol. Jobnya, paint jobnya. Dan ini karet bisa ditekuk ke belakang. Terus terang kalau saya mungkin prefer bimbang antara ini dengan ini ya. Kalau ini dia mungkin bisa memegang cube ya. Nah cube-nya dipegang gini ya. Atau mungkin sudah bukan cube lagi ya, ini sudah filmnya beda, tapi nggak masalah. Seperti itu gini ya. Seperti itu teman-teman ya. Atau mungkin Kryptonite, mungkin ada multiverse gitu ya. Seperti itu teman-teman. Wah keren ya. Nah ini juga bukan ratchet teman-teman ya, bukan ratchet, ini hanya mirip ini ya, mirip ratchet tapi dia bukan ratchet joint ya maksudnya. Diecast-nya sejauh ini yang saya sentuh adalah ini, setahu saya dingin gitu ya, ini aja. Dan sesuai dengan review teman-teman yang sudah seperti itu. Wah ini mengingatkan saya sama wajah punggungnya Disney. Wah, gimana cara bacanya ya? Di Gunbuster atau apa ya? Di film anime buatannya Gainax gitu. Yang nomor robot nomor 19 Disney itu berapa? 18 apa 19 ya. Nah, 19. Yang berbahasa Prancis itu. Mirip itu ya, ada kayak mata gitu. Seperti itu ya. Nah, ini kopong teman-teman ya. Kopong dan nanti akan diisi sama ini. Tuh, nanti saya akan coba ya caranya. Itu. Nah, ini bisa tembakannya dan dia mirip dengan Shockwave ya. Untuk alt mode-nya itu dia jadi tank gitu ya. Walaupun di dalam movie Shockwave tidak berubah. Oke, itu teman-teman ya.
Oke, itu aja teman-teman mungkin. Kalau mungkin ada pertanyaan, oh iya, gimana ya dengan skalanya tuh? Skalanya ini tinggi-tinggi normalnya begini ya, kakinya memang kayak ayam ini ya, ke belakang gini. Dia karena kakinya buntung dan kena damage gitu ya. Dia dioperasi, kemudian dikanibalin, pakai badannya truk, apa tuh? Traktor gede ya. Nah, jadi seperti ini. Ukurannya kalau teman-teman penasaran, ya memang agak bungkuk teman-teman dia. Nah ini yang saya kurang, ukurannya ya. Nanti akan saya kasih tahu artikulasi yang saya kurang berkenan ya. Kurang berkenan tapi ya nggak masalah gitu ya. Kalau dari sini mungkin eh, kira-kira aja ya. Jadi kira-kira top to toe, toe to top, dia tingginya sekitar 21 cm kurang 3 milian atau 2 mili ya. Itu 21 28 20 ya 28 ya sentimeter. Seperti itu teman-teman ya. Untuk tingginya sendiri letoy apa enggak ya? Sejauh ini enggak letoy itu punya saya teman-teman ya. Enggak tahu punya teman-teman gimana karena memang ini pabrikan gede gitu ya. Pabrikan sorry. Mungkin gede enggaknya saya enggak tahu. Pabrikannya adalah GO ya. Jadi untuk QC karena barang pabrik besar kita belum bisa menjamin ya. Hanya saja sebisa mungkin di tangan kita itu masih kondisi bagus gitu teman-teman. Oke. Ini gini bisa gini teman-teman. Oke, kita bandingin ya. Di saya masih lumayan dan ini agak kendornya gini. Tapi nggak usah lah. Kalau agak lecek itu saya mungkin masih bisa ini ya. Nah, namanya barang ini ya. Tapi kalau sudah pecah gitu atau mungkin sudah dari bawaannya gitu ya. Wah, saya sendiri. Ya memang kita beli barang GO tapi kan pinginnya kita GO yang perfect gitu ya. Karena kita ngumpulin uangnya juga ya ada yang bilang wah uang segitu aja gitu ya, tapi kan kita uangnya juga nggak sobek itu teman-teman ya, nggak pecah uangnya gitu ya. Nah ini yang jadi concern saya, dia bisa kesini ya 360 muter, tapi dia ketika yang belakang ini agak squeaky gitu ya, mungkin cat ketabrak sama cat gitu ya, diarahkan ke sini dia nggak ikut tuh yang depan, yang belakang ini, jadi ini agak kopong teman-teman ya. Tuh, ini pernah deformasi apa tuh digedein sama Black Mamba. Katanya Black Mamba udah nggak lanjut ya. Teman saya punya Black Mamba dan harganya ugal-ugalan. Wah, gede harganya, butuh modal ya. Nah, saya belum mampu untuk itu, akhirnya saya beli yang versi ini aja. Gak masalah, yang penting bisa dipajang di kamar gitu ya. Dilihat-lihat ya, bikin diorama sendiri gitu. Oke, tingginya dia lebih tinggi berapa senti ya? Wah, seperti ini teman-teman. Waduh, jauh ya. Dia di extend gitu ya. Extended. Kalau pengen tahu seperti ini teman-teman. Tingginya bedanya ya. Ada kisaran antara apa 5 senti ya? Kejauhan ya. Antara berapa senti bentar ya? Mungkin beda antara 3 senti atau berapa ya? Pokoknya yang cara hitungnya di kepala nih teman-teman ya. 2 sentian mungkin ya teman-teman. Nah, untuk si first formnya aja bedanya segitu ya. Apalagi yang sama Optimus ya. Ini aja lebih tinggi dari Optimus nih. Gitu ya. Apalagi yang ini. Apalagi Optimus ya. Wah, tambah kelihatan cebol nih Optimusnya ya. Wah, face to face. Nah, coba nih. Wah, gitu ya. Seperti ini. Kemudian kalau ke sini, wih, hampir setengahnya ini ya Optimusnya, nggak masalah ya. Tapi kita bisa mengakalinya nanti dengan combine with the sacrifice of Jetfire. Wah ya, pengorbanan Jetfire. Nanti saya alokasikan dana untuk beli Jetfire ya, biar tingginya sama atau setidaknya wah setara dan mungkin hampir mencapai inilah ya gitu ya. Wah, saya tuh inginnya seperti di Generation One ya, karena saya sangat apa ya, terpengaruh ya, sangat apa ya,
influenced by G1 dari kecil ya. Nah, tertanam di benak saya Optimus dan Megatron tuh harus tingginya sama gitu ya. Nah, gitu nggak masalah ya, tapi gini nanti akan ada cerita ya. Optimus baru akan tinggi ketika ketemu Jetfire gitu teman-teman. Eh Gimana pendapat Rama diorama tentang colornya aja dulu ya. Tingginya mungkin nggak masalah, sedangkan colornya adalah agak kurang silver ya teman-teman ya. Yellowing, tapi ya bersyukur aja. Tapi menurut Rama diorama ini kurang silver lah ya, kurang kurang metalik lah gitu ya. Mending metalik atau seenggaknya mendekati inilah ya gitu. Itu oke, wajahnya ada perubahan ya. Terserah teman-teman, tergantung mana yang lebih suka nih. V1 atau V2 ya. Jangan V3 ya, V3 kerowok ya. Oke, kerowok sekali ya, dan dia dalam keadaan sakit dan dia harus menyamar menjadi truk 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 ini ya, truk rongsok gitu ya, kasihan ya. Oke, yang dia mau adalah naluri alam ya, mempertahankan rasnya gitu ya, tapi dengan cara yang di sudut pandang manusia itu mengancam keselamatan bumi gitu ya. Oke, ditunggu nih ya. Saya tunggu mungkin KU-nya Megatronus Prime atau nama lainnya adalah The Fallen ya. Pemimpinnya dia gitu ya. Sangat berharap ya H2C ya. Oke, harap tunggu sebentar. Saya ingin ini bukan bermaksud barbar ya. Saya ingin mencoba untuk membuat diorama apakah kapak itu cukup ya di sini ya. Kapaknya ini ya, saya ambil bentar. Tunggu sebentar. Yup, terima kasih sudah menunggu. Dan untuk kapaknya ini belum saya cat nih ya. Kapak yang mirip dengan aslinya belum dicat nih ya. Apakah cukup ketika dia ngelawan Sentinel gitu ya? Habis sebelum menghabisi Sentinel, Optimus menghabisi Megatron. Apakah dia bisa, can it stand properly? Coba kita lihat ya. Kita akan coba, kebetulan nih ya teman-teman ya, atau mungkin butuh bantuan gini, kita nggak tahu menghadap mana nih, saya lupa ya. Oh, sulit ya teman-teman ya, atau gini. Oh iya bisa ya, tapi gini teman-teman ya. Wah, agak gimana gitu ya. Oke, karena penopangnya hanya kepala itu, mungkin ini bisa gini teman-teman. Nanti mungkin bisa diatur sendiri atau gimana ya. Wah, perlu pemberat nih teman-teman ya. Ini, oh bisanya hanya gini, berlawanan, karena memang ini dia takut jatuh ke sana. Kalau penasaran gitu ya. Nah, ngelepasnya katanya gampang tuh. Apakah segampang ngelepas wajahnya ini, Optimus ini? Kita coba ya. Wah, ini, wow, bisa dimajukan ya. Katanya mudah, tapi nggak tahu nih. Is that easy? Oh iya, semudah itu ya, serut gitu ya. Wah, gitu ya. Apakah ada perbedaan besar kecil? Kadang biasa gitu ya, alternate head terlalu beda, ada beda ukuran. Ternyata ini enggak ya teman-teman, enggak beda ya, sama ya. Mungkin plek ketiplek langsung dikerowoki gitu ya, atau mungkin diambil gitu ya. Wah, oh ini kayak apa ini ya? Oke, gini ya. Wah, langsung slap gitu, dan ini nggak apa-apa teman-teman ya. Sorry, goyang-goyang. Dan ini fine, fine aja itu di sini, ya. Hey,
kok kembali. Wah, kurang konsen ya, kurang 100% ya. I'm sorry. Eh, nggak sengaja nih, sungguhan ya. Saya nggak sengaja itu. Gimana nih? Oh, agak sulit nih teman-teman ya. Kenapa ya? Why? Katanya disuruh ngepasin di matanya. Wah, oh gini ya. Wah, harus agak jeli dikit. Oke, wah agak tega nih matanya, agak kelihatan ya mencotot ini. Agak kayak misil tuh teman-teman ya. Bisa lihat. Waduh, kasihan ya. Walaupun dia musuh. Dibikin merah menyala, tenang aja kalau nggak ada lampu tetap dari sudut pandang penerangan ruangan masih menyala. Wah, merah apa ini ya? Merah jreng gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, keren-keren sih. Ini ya. Dengan harga saya dapatnya di toko ini termasuk toko baru ya, di luar Pulau Jawa. Harganya masih di kisaran 200-an gitu ya, 200 sekian enggak ya, 250 pasnya ya. Kita coba ya. Wah, keren. Oke, ini wah, mantap ya. Untuk teman-teman, apakah ini recommended? Untuk Rama Diorama recommended di harga segitu teman-teman ya. Kualitasnya bagus dan tokonya recommended, dan tapi saya tidak dalam keadaan mempromosikan tokonya, dan ini termasuk toko baru. Insya Allah tidak ada masalah ini ya. QC pasnya memang pas, memang bisa diacungi jempol ya, ketelitiannya nggak ada yang pecah tuh. Dan saran saya memang gini, termasuk Ironhide ini saya yang pernah beli itu, Ironhide itu kayaknya kurang recommended teman-teman ya. Dia keluaran lama dan dia gimmicknya adalah dia berbeda upgrade dari Studio Series yang di mana Studio Series itu jari kakinya nggak bisa dilipat, sedangkan dia upgrade-nya adalah bisa dilipat. Hanya saja dia kok lipatannya bagian pinnya yang itu yang rentan itu, bahkan juga jadi tumpuan tubuhnya itu kok tidak diecast, akhirnya pecah di bilik saya. Dan ada teman-teman yang mengalami itu kayaknya ya, saya melihat tadi ada ya, dan akhirnya terpaksa dilem deh gitu ya. Saya nggak rekomendasiin Ironhide yang Weapon Master itu. Kalau ini insya Allah recommended ya, kualitas plastiknya good ya. Oke, nggak terkesan cheap murah gitu ya, nggak terkesan weak, nggak terkesan lemah, dan diecastnya di sini saja kalau nggak salah. Nggak apa-apa ya, yang penting walaupun ini bukan diecast tapi insya Allah kuat nih teman-teman. Kualitas plastik ditebelin deh sama ini ya, sama Byway ya. Jadi dia juga tidak kriat-kriat, tidak squeaky, nggak terlalu squeaky ya, walaupun squeaky memang ya. Tetap ada squeaky bagian squeaky parts ya, tapi nggak se-squeaky ini ya. Seperti itu teman-teman. Oke, yang ini begini begitu. Saya hanya berfungsinya adalah tugas saya selesai sebagai yang penasaran dan yang mungkin merekomendasikan secara jujur, secara sederhana gitu teman-teman ya. Silakan bagi teman-teman bintang 1 sampai 10, ratingnya mungkin untuk saya untuk harga sekian itu mungkin 10 ya teman-teman ya, bagi saya loh ya gitu. Walaupun mungkin terlepas dari yellowingnya ini gitu ya, preferensi aja sih ya. Tapi kalau diposekan bertarung gini akan sangat menggoda teman-teman ya. Wah, jeng ini ya. Bagi teman-teman yang mungkin mau memiliki ini terus kok yellowing ya, siapa tahu tinggal pakai jasa repaint gitu ya, menyewa jasa repaint atau repaint sendiri bisa ya teman-teman ya. Dan ini sudah menurut saya tanpa repaint sebetulnya sudah sangat good ya, sangat good. Cuma bagi saya dia masih terlalu yellowing gitu ya, agak terlalu yellowing seperti itu. Oke, itu aja dari saya, sudah 34 menit teman-teman. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, saran, kritik, masih penasaran,
mau dikulik apa lagi dari Megatron yang V2 ya. Nah, dengan segala dinamika apa gimmick dan apa detail yang mantap ini ya. Wah, gitu ya. Ya, itu silakan saya tunggu. I will be waiting ya. We are here, we are waiting katanya Optimus ya, gitu ya. Dan tetap sehat, tetap semangat biar bisa tetap koleksi-koleksi. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga banyak rezekinya teman-teman juga ya. Bye bye.